I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah bisa masuk ke proses training ini. Kalian adalah orang-orang yang hebat. Kalian sudah mampu melewati tes yang diberikan oleh perusahaan, mulai dari tes psikotes, kemudian ada wawancara user, sampai proses medical check up, dan sekarang ini kalian sudah masuki proses akhir, yaitu proses training. Proses training ini tidak menjadikan kalian akan diterima dalam perusahaan ini. Ini adalah masih proses training. Jadi ketika penilaian kami, ketika kalian training kok kurang baik, nanti selama 1 bulan kalian akan di-record. Penilaiannya akan nanti di akhir, di outputnya nanti akan kalian ketahui. Kalian akan dilanjutkan dianggap sebagai karyawan perusahaan, atau kalian hanya cukup pada proses training ini saja. Di sini kalian nanti akan mengikuti masa training selama 1 bulan, di mana nanti 1 minggu pertama akan kalian lakukan di dalam kelas, yaitu di ruangan ITC, yaitu ISIN Indonesia Training Center. Kemudian 3 minggu berikutnya nanti kalian akan diterjunkan di dalam lapangan. Kalian akan mengetahui bagaimana proses produksinya, kalian akan mengetahui part yang akan dibuat apa aja, seperti itu. Yaitu istilah dalam training ini adalah on-job training. Oke, pada hari pertama ini kita akan lebih sharing terkait dengan perkenalan aja dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Basri. Teman-teman bisa panggil saya Fajar. Di sini saya menduduki di departemen khusus training. Jadi saya akan menyeleksi atau memberikan materi terkait dengan training yang akan kalian lakukan selama 1 bulan. Tapi khususnya saya akan memberikan training ini dalam waktu 1 minggu ini. Nanti kalian akan bertemu dengan saya, dan 3 minggu berikutnya nanti kalian akan langsung terjun di lapangan. Kalian akan langsung bertemu dengan GP atau leader, dan juga nanti akan ketemu dengan supervisor setiap departemen-departemennya. Mungkin dari kalian bisa memperkenalkan diri dulu supaya kita lebih kenal dan lebih akrab nantinya. Ya, silakan dari teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan saya Tauku Amar dari Sragen. Oke, selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Tias dari Cilacap. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Robi Wijaya dari Lampung. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sigit Santoso dari Jakarta. Oke, yang terakhir silahkan. Perkenalkan, saya Gagarin dari Jepara. Oke, ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Jadi nanti di dalam ITC ini ada beberapa hal yang akan kalian terima materi. Yang pertama adalah terkait dengan keselamatan kerja, di mana kalian di sini dalam perusahaan pasti banyak resiko kerja yang akan kalian terima. Nanti akan ada khusus dari Departemen HSE yang akan memberikan materi lebih lanjut atau lebih detail lagi terkait dengan keselamatan kerja, khususnya bagi kalian, yaitu terkait dengan penggunaan APD, kemudian bagaimana cara berjalan di dalam perusahaan yang baik, kemudian ada kita penerapan 5R, Saisi, Sairu, Seketsu, dan sebagainya. Nanti itu akan disampaikan oleh khusus dari Departemen HSE. Kemudian kalian juga akan belajar terkait dengan quality control, di mana setiap quality control itu adalah terkait dengan keakuratan, terkait dengan kualitas produk yang akan kalian buat, yang akan nanti akan diberikan ke perusahaan atau sebagai customer gitu. Kalau dari kita kan ada Toyota, kemudian ada dari Daihatsu. Jadi produk yang harus kita buat itu harus dipastikan bahwa produk tersebut adalah produk yang
baik. Maka nanti akan ada departemen khusus yang akan menyampaikan terkait dengan quality control-nya. Berikutnya kalian juga akan belajar terkait dengan visi dan misi dari perusahaan ini dan terkait juga dengan organisasi ini. Organisasi khususnya pada perusahaan PT Aisin Indonesia ini. Nah, berikutnya jadi dari kelima rekan-rekan semua, nanti kalian akan diturunkan atau akan dipekerjakan di perusahaan ini di masing-masing departemen. Saya bacakan dulu, yaitu di sini ada Mas Gagarin. Nanti Mas Gagarin akan diturunkan di Departemen 1 atau Produksi 1. Nanti Mas Garin akan di bagian assembling, yaitu akan membuat door frame. Kemudian di sini ada Mas Robi Wijaya. Mas Robi Wijaya nanti akan masuk di Departemen 2, yaitu akan memproduksi door lock atau pintu mobil. Berikutnya ada Mas Sigit Santoso, nanti akan diturunkan di Produksi 3, yaitu di bagian casting, yaitu pembuatan atau peleburan. Oke. Berikutnya ada Mas Teguh Amarudin. Mas Teguh Amarudin nanti akan diturunkan di bagian PPIC delivery, yaitu mengurusi terkait dengan pengiriman. Kemudian untuk Mbak Tias Rofiati nanti akan diturunkan di Departemen HSE, yaitu terkait dengan keselamatan kerja. Nah, dari teman-teman semua nanti kalian akan memiliki pendamping. Untuk Mas Gagarin nanti akan dipandu oleh Bapak Andung. Beliau adalah sebagai supervisor dari Produksi 1. Nanti Mas Garin bisa diajarkan bagaimana proses produksi dan bagaimana terkait dengan worksheet, kemudian terkait dengan alur prosesnya, pekerjaannya nanti Mas Garin akan diajarkan di situ sama Pak Andung. Oke, berikutnya untuk Mas Teguh Amarudin. Mas Teguh Amarudin nanti sama Bapak Suseno ya. Bapak Suseno itu sebagai supervisor dari PPIC. Nah, khususnya PPIC delivery. Oke. Berikutnya untuk Mas Sigit Santoso di Produksi 3. Nanti Mas Sigit akan didampingi oleh Bapak Denny Ucup. Nah, Bapak Denny Ucup sebagai supervisor pada Produksi 3. Kemudian berikutnya ada Mas, siapa lagi yang belum? Ini Mas Robi Wijaya ya. Mas Robi Wijaya itu nanti untuk pendampingnya akan didampingi oleh Mas Puji Priyono. Nah, itu sebagai supervisor dari Produksi 2. Nah, untuk yang terakhir untuk Mbak Tias Rofiati nanti akan didampingi oleh Bu Veve, yaitu Bu Ferida. Nah, itu di Kepala HSE atau Keselamatan Kerja. Oke. Nah, itu nanti kalian untuk didampingi itu lebih tepatnya ketika kalian sudah di on job training, ketika kalian sudah diterjunkan di lapangan secara langsung. Nah, untuk minggu pertama ini di ITC ini kalian akan belajar terkait secara umum yang ada pada perusahaan, yaitu pertama adalah terkait dengan keselamatan kerja. Nanti akan disampaikan oleh Bu Veve. Ya, karena nanti Bu Veve itu akan menyampaikan terkait dengan keselamatan kerja, di mana dalam perusahaan itu kalian itu kan bekerja di berbagai macam departemen. Kalian memiliki resiko kerja yang berbeda-beda. Nanti sama Bu Veve akan dijelaskan lebih detail lagi bagaimana terkait dengan keselamatan kerja yang baik. Bagaimana supaya resiko kecelakaan kerja itu dapat terhindarkan. Seperti itu. Kemudian nanti juga kalian akan belajar terkait dengan quality control-nya atau kualitas produk, nanti yang akan disampaikan oleh
Pak Anton. Nah, Pak Anton itu sebagai Kepala Quality Control. Jadi nanti kalian akan belajar mulai dari di dalam kelas ini nanti bisa diambil di alatnya. Alatnya nanti ada diameter juga, kemudian ada meteran, kemudian ada mikrometer juga. Di situ nanti kalian akan belajar bagaimana tingkat toleransi atau bagaimana batas maksimal yang akan kalian lakukan dalam membuat produk. Jadi supaya kualitas baik, nanti kalian itu harus mempelajari terkait dengan quality control tersebut. Nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Bapak Anton. Oke, juga nanti di dalam kelas ini kalian ada beberapa hal yang harus kalian lakukan rutin setiap pagi. Kalian harus mengikuti senam pagi sesuai dengan musik atau sesuai dengan mars yang ada pada perusahaan kami. Nanti untuk lebih lanjutnya, nanti bisa kita lihat atau video terkait dengan proses senam, terkait dengan senamnya. Ya. Berikutnya, setelah senam, kalian harus melakukan jogging atau lari-lari kecil memutari perusahaan ini selama 2 kali nanti ya. Jadi itu adalah untuk melatih fisik kalian supaya fisik kalian memang sudah benar-benar siap ketika nanti sudah terjun di dalam perusahaan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan selama 1 bulan. Khususnya pada minggu pertama ini nanti kalian akan didampingi oleh saya di sini di dalam kelas ini terkait dengan trainingnya. Mungkin terkait dengan training ini yang harus kalian pastikan adalah kalian harus mengikuti terkait dengan kedisiplinan. Pastikan seragam kalian, sepatu kalian, dan kerapian itu harus kalian terapkan atau harus kalian benar-benar terapkan pada diri kalian masing-masing. Kemudian juga terkait dengan kedisiplinan selain dari pakaian juga kalian harus kedisiplinan terkait dengan absensi. Jadi selama 1 bulan ini kalian tidak boleh terlambat masuk dalam perusahaan. Jadi paling enggak 15 menit sebelum waktu masuk kerja kalian harus sudah siap. Kemudian kalian juga harus jangan lupa untuk melakukan absensi. Nanti juga untuk absensi ada bagian HRD yang akan ke ruangan ini untuk melakukan absensi. Jadi sidik jari kalian, nanti kan absensi kita di perusahaan kan pakai sidik jari. Nanti kalian akan di-record jarinya untuk absensinya. Jadi untuk minggu pertama ini kalian belum perlu untuk absensi secara jari. Jadi nanti kalian pakai formulir aja, baru nanti hari kedua dan seterusnya sampai proses on job training kalian langsung absensi menggunakan kartu dan sidik jari. Nah, juga terkait dengan waktu, pokoknya kalian di dalam kelas ini tidak boleh ada yang mengantuk juga. Kalian harus benar-benar memahami bagaimana nanti pemateri yang ada dari perusahaan yang akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang ada dalam perusahaan, kalian harus benar-benar memahaminya. Jadi di dalam ITC ini ya itu aja yang akan kalian pelajari, tetapi nanti yang akan lebih luas lagi kalian adalah ketika melakukan on job training atau kalian terjun di dalam lapangan. Jadi materi-materi yang kalian dapatkan selama 1 minggu di dalam ITC ini kalian harus benar-benar terapkan juga di dalam on job training. Jadi ketika nanti kalian sudah on job training terjun di lapangan, kalian tidak perlu lagi masuk ke ruangan ini. Jadi kalian bisa langsung setelah absensi langsung masuk ke departemennya masing-masing, bisa langsung bekerja di sana. Oke. Training ini adalah sifatnya adalah masih penilaian. Jadi selalu jaga kedisiplinan kalian, selalu jaga kesopanan kalian, karena itu akan menjadikan nilai plus tersendiri bagi kalian.
kalian yang sudah masuk ke dalam proses training ini belum tentu akan diterima 100% untuk masuk proses menjadi karyawan kontrak. Ini adalah masih proses training. Jadi peluang kalian ini ketika nanti masuk dalam perusahaan ini belum tentu akan diterima. Jadi selalu berusaha untuk menjaga kedisiplinan, kemudian kesopanan, ketika ada karyawan lain juga selalu menjaga kesopanan. Intinya adalah kita harus menerapkan 5R yang ada pada perusahaan ini, yaitu ada Saisu, Seiketsu, Seiru, dan sebagainya yang sudah disampaikan. Nanti harus kalian terapkan ketika kalian terjun di lapangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti ketika kalian bisa terjun di on-job training, bisa terjun di lapangan, kalian benar-benar bisa memahami. Jadi selama 1 minggu ini, ketika kita ada di dalam kelas ini, mungkin saya banyak kesalahan, kurang dalam tutur kata kurang pas di hati rekan-rekan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sebelum kalian besok akan turun di on-job training, akan terjun di lapangan secara langsung? Oke, tidak ada. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Udah Git, dihentikan.